Salam Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Bersama saya Pendeta Ardiono, Pendeta Resort GKI Karangan, dengan ini mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu bagian firman perihal berpuasa sebagaimana di dalam Injil Lukas 5 ayat 33 sampai yang ke-39. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami menerima kesempatan ini untuk belajar dan diajar dari kehendak-Mu. Kami rindu dibentuk dibina karenanya. Untuk itu kami mengarahkan telinga kami untuk mendengar dan hati kami siap belajar dan diajar. Sebab kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu adalah bentuk kuasa Engkau memelihara hidup kami. Untuk itu kami sambut persekutuan dengan perenungan sabda dengan sukacita dalam nama Yesus Firman yang hidup. Amin. Dasar renungan firman Tuhan sore hari ini, Ibu Bapak, dalam Lukas 5 ayat 33 sampai 39 berperikop hal berpuasa. Berbunyi, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok lagi penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Sedemikian jauh, Ibu Bapak, Saudara, dasar renungan firman ini. Perihal berpuasa, Bapak Ibu Saudara, menjadi sesuatu yang relevan untuk kita renungkan makna yang sebenarnya. Karena praktek dan tindakan sikap berpuasa ataupun puasa bukan saja menjadi praktek yang dilakukan, diperintahkan kepada umat pada masa lampau, tetapi juga ketika kita menelik kitab suci, maka sejak zaman nabi-nabi, hakim-hakim, hingga zaman Yesus dan jemaat perdana, hingga zaman rasul-rasul, berpuasa menjadi sesuatu yang penting. Bahkan dengan melihat Yesus sebelum pelayanannya, Yesus menjalankan puasa, itu berarti bahwa puasa itu sangat penting bagi gereja masa kini. Pertanyaan kita adalah, Ibu Bapak, apa yang penting kita pahami dari hal berpuasa? Jika murid Yohanes dan tradisi Yudaisme juga melihat bahwa berpuasa itu terkait dengan tidak makan dan minum, tetapi jawaban Yesus dalam nas ini menarik untuk kita kaji. Seperti apa pandangan dan maksud Yesus bagi kita? Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita menilik catatan perintah Tuhan, penggembalaan Tuhan kepada umat Israel pada masa lampau, dan kita menelisik kembali kritik dan penolakan nabi-nabi terhadap praktek yang dilakukan dalam lingkungan Israel pada zaman sebelum pembuangan, maka kita mengerti bahwa sesungguhnya berpuasa itu adalah warisan kultural yang luhur dan murni, karena berhakikat, bermakna dasar, bermakna paling mendalam, yakni sebagai bentuk kesungguhan sikap hati dan pengharapan umat kepada Allah. Jadi dalam berpuasa
Yang ditekankan bukan soal menahan lapar dan haus atau menunda waktu makan, tetapi kesungguhan. Kesungguhan untuk apa? Untuk mengenal, mengerti, dan memahami kehendak Tuhan Allah. Sehingga ketika seseorang mengerti kehendak Tuhan melalui praktek puasanya yang dijalankan, visi Tuhan kepada dirinya maupun kelompoknya akan dapat dibaca, dilihat dengan jelas, dipahami dengan baik, dan dijalankan dengan semestinya. Namun demikian Ibu Bapak, kenyataannya bahwa puasa acap kali hanya dipahami dalam tingkat yang dangkal. Menunda waktu makan, menunda jam makan, membatasi jumlah makanan atau tidak makan makanan tertentu, hanya sebatas praktek itu saja. Sehingga dengan demikian Ibu Bapak, maka yang terlihat itu hanya praktek sosiologis. Puasa hanya menjadi komoditi prestise sosiologis, sehingga orang akan memandang, oh ya, orang ini sangat religius, padahal hatinya tidak mencapai hakikat. Itu yang dikritik oleh Yesus dalam pandangannya. Karena itu Ibu Bapak, jawaban Yesus mengatakan selagi mempelai laki-laki ada bersama rekan-rekannya maka puasa tidak penting. Maksudnya apa? Kita kembali kepada tujuan berpuasa. Berpuasa adalah untuk mencari, menemukan kehendak Tuhan. Dengan demikian Ibu Bapak, jawaban Yesus mengingatkan kepada kita, tujuan, maksud, dan model pelaksanaan puasa hanya dapat dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Hanya dengan seseorang ataupun sekelompok orang mengenal, memahami, dan berjumpa dengan kehendak Yesus Kristus, orang ataupun sekelompok orang dapat mencapai maksud puasa yang semestinya, menjalankannya dan mengalami manfaat-manfaatnya. Dengan demikian Ibu Bapak, puasa adalah untuk menemukan kehendak Allah. Secara alami semua orang ingin hal yang baik, itu yang terdapat dalam ayat 39. Orang yang telah minum anggur yang tua tidak menginginkan anggur yang muda, karena ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Semua orang menginginkan yang baik. Maka apa hakikat dasar dari berpuasa? Adalah memahami kehendak Yesus, Tuhan yang nyata dalam Kristus Yesus. Tujuan daripada puasa hanya ada di dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hikmat dan karunia Engkau singkapkan kepada kami, sehingga kami mengerti maksud, makna hakiki dan mendasar dari praktek puasa dan tindakan berpuasa. Sikap hidup yang menuntun kami untuk mengalami perjumpaan yang sungguh-sungguh, pengenalan yang sungguh-sungguh tentang visi misi Tuhan, kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih untuk teguran kasih-Mu bahwa kami berpuasa bukan untuk menuntut Tuhan melaksanakan apa yang kami perlu, apa yang kami minta, tetapi sesungguhnya Tuhan mengajak, Tuhan memerintahkan untuk kami melaksanakan puasa untuk kami memahami kehendak-Mu. Terima kasih bahwa untuk kami memahami kehendak Tuhan Sang Pencipta, kami jumpai di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Padamu ya Tuhan Yesus kami berpengharapan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk kami terus setia belajar dari kehendak-Mu, ingin mengenal Engkau secara pribadi dan terus membangun tekad niat batin kami yang sungguh-sungguh untuk kami dapat berjumpa dengan kehendak-kehendak-Mu, baik lewat pewartaan maupun kesaksian kitab suci dan pengajarannya, maupun dengan cara Tuhan yang Tuhan izinkan kami lihat, dengar, dan alami tentang Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam kasih Kristus firman yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin.